Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami kelompok 6 dengan anggota. Yang pertama ada Siti Fatimatu Zahronisa dengan NIM 01. Kemudian Nur Iza Safira Putri dengan NIM 10, Natasha Putri Nabila dengan NIM 25, Anissa Rahmadita dengan NIM 28, dan saya sendiri Alvina Intan Ulia dengan NIM 31. Di sini kita akan membahas mengenai kode etik profesi pilot versus dengan kode etik profesi psikolog atau ilmuwan psikolog. Kode etik profesi pilot. Ikatan Pilot Indonesia atau IPI. Solidaritas Pilot Indonesia merupakan wadah bagi para pilot Indonesia yang secara resmi berubah nama menjadi Ikatan Pilot Indonesia. Pada tanggal 11 November 2015, Kongres Solidaritas Pilot Indonesia diselenggarakan di Klub Eksekutif Persada Ruang Boeing Halim Perdana Kusuma dan menghasilkan deklarasi pembentukan Ikatan Pilot Indonesia atau IPI. Organisasi ini dibentuk untuk menampung aspirasi, menjaga harkat dan martabat pilot Indonesia sekaligus sebagai wujud persatuan para pilot Indonesia. Adapun visi yaitu organisasi pilot Indonesia yang modern, profesional, dan terpercaya. Kemudian ada misinya yaitu pilot Indonesia membangun dunia penerbangan dengan aman, terpercaya, dan modern sebagai organisasi profesional yang diakui dunia. Kemudian adapun tujuannya yaitu menyatukan seluruh pilot Indonesia beserta potensinya dalam satu wadah organisasi, meningkatkan profesionalisme dan mengembangkan pengetahuan pilot Indonesia dalam bentuk penerbangan. Kemudian yang terakhir ada aktif berkontribusi bagi pengembangan dunia penerbangan. Kode etik profesi pilot versus kode etik psikolog atau ilmuwan psikolog. Yang pertama yaitu seorang pilot dituntut harus tenang dalam setiap keadaan. Misalkan pada suatu penerbangan terjadi kerusakan mesin akibat technical error. Dalam hal ini, pilot dituntut untuk tetap tenang meskipun hanya satu mesin yang masih menyala dan tetap mengusahakan penerbangan selesai dengan selamat. Bersamaan dengan kode etik psikologi yaitu pada bab 4 pasal 15 tentang penghindaran dampak buruk. Psikolog dan atau ilmuwan psikolog mengambil langkah-langkah yang masuk akal untuk menghindari munculnya dampak buruk bagi pengguna layanan psikologi serta pihak-pihak lain yang terkait dengan kerja mereka, serta meminimalkan dampak buruk untuk hal-hal yang tak terhindarkan tetapi dapat diantisipasi sebelumnya. Dalam hal seperti ini, maka pemakai layanan psikologi serta pihak-pihak yang terlibat harus mendapat informasi tentang kemungkinan-kemungkinan tersebut. Lalu, yang kedua adalah seorang pilot harus memiliki ketegasan dan kewibawaan dalam setiap proses penerbangan. Hal ini dikarenakan pada proses penerbangan pilot terkadang dituntut untuk tetap pada pendiriannya meskipun keadaan mendesak pilot untuk mengubah pendiriannya. Misalnya, seorang pilot di tengah penerbangan diminta untuk transit ke suatu wilayah padahal dalam penerbangan tersebut tidak dijadwalkan ada transit. Pada hal ini, pilot diharuskan tetap pada pendiriannya untuk tidak transit. Persamaan dengan kode etik psikolog yaitu pada bab 3 pasal 9 tentang dasar-dasar pengetahuan ilmiah dan sikap profesional. Psikolog atau ilmuwan psikolog dalam pengambilan keputusan harus berdasar pada pengetahuan ilmiah dan sikap profesional yang sudah teruji dan diterima secara luas atau universal dalam disiplin ilmu psikologi. Baiklah, selanjutnya seorang pilot dituntut untuk memiliki inisiatif yang tinggi dalam setiap penerbangan yang dilakukannya. Misalnya, dalam penerbangan terjadi cuaca buruk di arah jam 12 dalam jarak sekitar 10 menit. Pilot tersebut harus mampu mencari solusi yang terbaik tanpa mengakibatkan terjadinya situasi yang berbahaya. Persamaan di kode etik psikologi dalam bab 4 hubungan antar manusia pasal 15 tentang penghindaran dampak buruk.
Psikolog dan atau ilmuwan psikologi mengambil langkah-langkah yang masuk akal untuk menghindari munculnya dampak buruk bagi pengguna layanan psikologi serta pihak-pihak yang terkait dengan kerja mereka serta meminimalkan dampaknya. Selanjutnya, ada persamaan di bab 6 iklan dan penyataan publik. Pasal 28 tentang pertanggungjawaban. Nomor 1. Psikolog dan ilmuwan psikologi dalam memberikan penyataan kepada masyarakat harus disampaikan dengan bijaksana, jujur, teliti, dan hati-hati. Selanjutnya, seorang pilot tidak boleh menunjukkan kepanikan meskipun situasi sedang dalam keadaan yang darurat, karena kepanikan justru dapat mengakibatkan kesalahan yang fatal terjadi dan bukannya dihindari. Sama seperti persamaan kode etik psikolog dalam bab 4 hubungan antar manusia pasal 13 tentang sikap profesional. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi dalam memberikan layanan psikologi baik yang bersifat perorangan, kelompok, lembaga, atau organisasi, institusi harus sesuai dengan keahlian dan kewenangannya serta berkewajiban untuk melindungi pemakai layanan psikologi dari akibat yang merugikan sebagai dampak layanan psikologi yang diterimanya. Kode etik pilot yang selanjutnya adalah seorang pilot harus memiliki konsentrasi dan fokus yang tinggi. Untuk hal ini akan sangat diperlukan oleh pilot pesawat tempur. Misalnya, seorang pilot diharuskan melalui medan yang berbahaya dan celah untuk terbang yang sempit, sehingga pilot yang bersangkutan diharuskan fokus agar tidak terjadi hal yang diinginkan dan mengancam keselamatan. Hal tersebut memiliki persamaan dengan kode etik dalam psikologi pasal 2 prinsip umum nomor 3, yaitu psikolog atau ilmuwan psikologi menyadari bahwa diperlukan kehati-hatian khusus untuk melindungi hak dan kesejahteraan individu atau komunitas yang karena keterbatasan yang ada dapat mempengaruhi otonomi dalam pengambilan keputusan. Dan pasal 28 pertanggungjawaban nomor 1, psikolog atau ilmuwan psikologi dalam memberikan pernyataan kepada masyarakat melalui berbagai jalur media, baik lisan maupun tertulis, harus disampaikan dengan bijaksana, jujur, teliti, dan hati-hati. Keduanya memiliki persamaan tentang fokus dan kehati-hatian. Kode etik profesi pilot yang selanjutnya yaitu ada seorang pilot diharuskan memiliki sifat pemberani. Di sini dalam artian berani yaitu berani dalam melakukan manuver yang berbahaya, namun jika terpaksa harus dilakukan mau tidak mau dan pilot yang bersangkutan harus berani melakukannya. Hal tersebut memiliki persamaan kode etik psikologi, yaitu pada bab 3 pasal 9 dan pasal 12 tentang pemberian layanan psikologi dalam keadaan darurat nomor 1. Bab 3 pasal 9 yang berbunyi psikolog dan atau ilmuwan psikologi yang dalam pengambilan keputusan harus berdasar pada pengetahuan ilmiah dan sikap profesional yang sudah teruji dan diterima secara luas atau universal dalam disiplin ilmu psikologi. Sedangkan pada pasal 12 tentang pemberian layanan psikologi dalam keadaan darurat nomor 1 yaitu berbunyi keadaan darurat adalah suatu kondisi di mana layanan kesehatan mental dan atau psikologi secara mendesak dibutuhkan tetapi tidak tersedia tenaga psikolog dan atau ilmuwan psikolog yang memiliki kompetensi untuk memberikan layanan psikologi yang dibutuhkan. 7. Seorang pilot harus memiliki jiwa yang siap berkorban.
Jika terjadi kecelakaan pada pesawat, seorang pilot layaknya tetap memperhitungkan posisi jatuhnya pesawat dan jika memungkinkan dengan posisi di mana persentase keselamatan penumpang tetap tinggi. Hal ini terdapat pada Kode Etik Psikolog di bab 3 pasal 12, yaitu pemberian layanan psikologi dalam keadaan darurat. Di mana ayat pertama yaitu keadaan darurat adalah suatu kondisi di mana layanan kesehatan mental atau psikologi secara mendesak dibutuhkan tetapi tidak tersedia tenaga psikolog atau ilmuwan psikologi yang memiliki kompetensi untuk memberi layanan psikologi yang dibutuhkan. Kemudian ayat kedua, dalam kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, kebutuhan yang ada tetap harus dilayani. Karena psikolog atau ilmuwan psikologi yang belum memiliki kompetensi dalam bidang tersebut dapat memberikan layanan psikologi untuk memastikan bahwa kebutuhan layanan psikologi tersebut tidak ditolak. Kemudian yang nomor 3, selama pemberian layanan psikologi dalam keadaan darurat, psikolog atau ilmuwan psikologi yang belum memiliki kompetensi yang dibutuhkan perlu segera mencari psikolog yang kompeten untuk mensupervisi dan melanjutkan pemberian layanan psikologi tersebut. Kemudian yang terakhir, ayat 4, apabila psikolog dan ilmuwan psikologi yang lebih kompeten telah tersedia atau kondisi darurat telah selesai, maka pemberian layanan psikologi tersebut harus dialihkan kepada yang lebih kompeten dan atau dihentikan segera. Ini adalah referensi yang kami pakai. Terima kasih. Apabila ada kesalahan dari kelompok kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.